Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala pujian milik Allah Azza wa Jalla. Kami memujinya, mohon pertolongan dan meminta ampun kepadanya. Kami berlindung kepadanya dari keburukan diri kami beserta amal-amal kami. Siapa diberi hidayah olehnya, niscaya tidak ada yang dapat menyesatkannya. Siapa disesatkan olehnya, niscaya tidak ada yang dapat memberikan petunjuk padanya. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya yang terakhir. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada bab hal-hal yang membatalkan Islam. Sebelumnya sudah kita bahas bagian yang pertama, yaitu berbuat syirik. Sekarang kita masuk pada nomor 2 yang membatalkan Islam. Yang kedua yaitu meminta Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah nuhikatil anfus wa ja'al 'iyal wa halakatil amwal fastasqi lana rabbak fa inna nastashfi'u billahi 'alaik wa bika 'ala Allah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam subhanallah فما يزال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد رواه أبو داود. Artinya diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im, ada seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, orang-orang kehabisan tenaga, anak istri kelaparan, dan harta benda musnah. Maka mintalah siraman hujan untuk kami kepada Tuhanmu. Sungguh kami minta Allah sebagai perantara. Sungguh kami minta Allah sebagai perantara kepadamu, dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, subhanallah. Beliau pun tetap bertasbih sampai tampak pada raut muka para sahabat perasaan takut karena kemarahan beliau. Kemudian beliau bersabda, kasihanilah dirimu. Tahukah kamu siapakah Allah itu? Sungguh kedudukan Allah jauh lebih agung daripada yang demikian itu. Sesungguhnya tidak dibenarkan Allah diminta sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak dan tidak membenarkan orang yang mengatakan kami meminta Allah sebagai perantara. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah tatkala mendengar ucapan ini
dan bertasbih berkali-kali sehingga para sahabat merasa takut. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menolak ucapan orang Badui tersebut. Kami memintamu sebagai perantara kepada Allah. Nomor 4, penafsiran. Subhanallah, Maha suci Allah dari segala hal yang tidak layak dengan keagungan dan kebesarannya. Nomor 5, kaum muslimin meminta perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa hidupnya untuk mohon kepada Allah siraman hujan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasihanilah dirimu, sungguhnya tidak dibenarkan Allah diminta sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya, karena Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan segala sesuatu dan Rajanya kebaikan seluruhnya ada di tangannya. Tidak ada orang yang dapat menahan apa yang dia berikan, tidak ada orang yang dapat memberi apa yang dia tahan, tidak ada orang yang mampu mengembalikan apa yang telah dia putuskan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala dikalahkan oleh suatu yang ada di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Dia adalah Maha mengetahui dan Maha kuasa, dan amarnya jika Dia menghendaki sesuatu hanyalah dengan firman-Nya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sedangkan makhluk dan apa yang ada di tangan mereka adalah milik Allah. Dia berbuat dengan kehendaknya. Dialah yang memperkenankan syafaat orang-orang yang mohon pertolongan kepadanya. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang Badui tersebut atas ucapannya itu, dan beliau banyak bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, karena ucapan orang Badui itu tidak layak bagi Sang Pencipta yang Maha Suci dan Maha Terpuji. Teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Adapun memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara pada masa hidupnya, maka maksudnya adalah meminta doa beliau. Ini tidak khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, akan tetapi setiap orang yang hidup dan soleh yang diharapkan terkabul doanya, maka tidak ada larangan kalau mohon darinya supaya berdoa untuk orang yang mengajukan permintaan, baik itu permintaan khusus maupun permintaan umum. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar ketika ingin berumrah dari Madinah, yang artinya, janganlah kamu melupakan kami wahai saudaraku dalam kesolehan di doamu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada orang yang sudah mati, maka disyariatkan supaya mendoakannya pada saat salat jenazah. Adapun kepada orang yang sudah mati, maka disyariatkan supaya mendoakannya pada salat jenazah di atas kuburannya dan pada kesempatan lainnya. Inilah yang disyariatkan dalam hak orang mati. Adapun meminta kepadanya, maka hal ini tidak pernah disyariatkan dalam agama Islam. Bahkan Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan larangan dan ancaman terhadap tindakan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Fatir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Al-Quran surah Al-Fatir ayat 13 dan 14. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaannya lah kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru
dan orang-orang yang kamu sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, setiap orang mati atau tidak hadir adalah tidak mendengar, tidak dapat mengabulkan, tidak dapat memberi manfaat, dan tidak dapat membahayakan. Para sahabat radhiyallahu anhum, lebih-lebih generasi awal seperti Khulafaur Rasyidin, tidak pernah diriwayatkan dari mereka yang tidak pula dari orang yang lainnya bahwa mereka mengadukan hajatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya hingga pada waktu-waktu kekeringan, sebagaimana terjadi pada zaman Umar radhiyallahu anhu ketika dia keluar untuk minta hujan kepada orang-orang. Dia keluar bersama Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar minta supaya Al-Abbas mohon hujan kepada Allah karena Al-Abbas masih hidup dan hadir serta dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya diperbolehkan meminta hujan dengan perantara seorang setelah matinya, tentu Umar radhiyallahu anhu dan generasi awal mohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian nampaklah perbedaan antara orang hidup dan orang mati. Karena yang dimaksud dari orang-orang hidup adalah doanya jika ia dalam keadaan hadir, karena mereka pada hakikatnya menghadap kepada Allah, tiada lain adalah dengan memohon doa orang yang berdoa dan merendahkan kepadanya. Sedangkan mereka juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa melampaui batas dari yang disyariatkan dan beralih kepada yang tidak disyariatkan, maka orang itu telah sesat dan menyesatkan. Seandainya berdoa kepada orang mati lebih baik, tentu para sahabat lebih dahulu melakukannya dan lebih tepat untuk minta kepada beliau, karena mereka merupakan orang-orang yang lebih mengetahui dan lebih lurus dengan hak beliau. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa berpegang teguh kepada kitabullah, maka ia akan selamat, dan barang siapa yang meninggalkannya dan mengandalkan akalnya, maka ia akan binasa. Hanya kepada Allah kami mohon taufik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Nggak usah dicabut. Pokoknya